katanya penyakitnya tuh pusing ya, pusing diminumin amlodipin pakai tidur sudah selesai. Nah, kok biasanya kok punya penyakit sesek, kok sesek gitu ya Bapak Ibu. Terus makan itu nggak bisa masuk, makan tumpah. Terus akhirnya sulit. Penyakitnya itu sudah lama, hampir 2 mingguan ya Bapak Ibu. Tapi ditahan sama suami saya, tak suruh ke dokter tuh nggak mau, nggak mau. Tak suruh periksa nggak mau. Ya minum obat-obat sembarangan gitu dari teman-temannya, tanya-tanya apa kamu gitu. Terus akhirnya kemarin mungkin Sabtu tuh mungkin dia sudah nggak kuat ya Bapak Ibu. Saya bawa ke rumah sakit. Gimana kalau rumah sakit Tuhan kemarin langsung ditangani ya di IGD, terus langsung rawat inap itu. Tapi puji Tuhan Sabtu di IGD minggunya baru dapat kamar ya Bapak Ibu. Saya juga mengucap syukur terima kasih pada Tuhan dan Bapak Ibu Gembala yang sudah dukung dalam doa serta jemaat di tempat ini serta Bapak Ibu Tamrin yang sudah ikut menjenguk di rumah sakit. Terima kasih, saya tidak bisa membalas, biar Tuhan yang membalas. Terima kasih. Ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik selamanya, tak akan
memiliki Engkau sebagai harta yang terindah, sebagai harta yang termulia yang tidak akan pernah kami lepaskan. Mari Tuhan teguhkan iman kami, pengharapan kami melalui pemberitaan firman. Urapan-Mu yang membawa kekuatan baru, penghiburan, kesembuhan, keselamatan, sukacita, damai sejahtera, segala berkat rohani turun atas setiap kami. Perjamuan kudus, kuduskan, layakkan kami untuk terima, sehingga kami pulang dan membawa berkat daripada Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Haleluya. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas aku menyertai aku. Amin. Haleluya. Daripada para petaka sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Segala kasih karunia anugerah Allah selalu nyata dalam setiap kami, orang yang berharap, yang percaya kepada Tuhan. Khususnya pada hari ini Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, beberapa kekasih-kekasih kami, jemaat, pelayan Tuhan yang di bulan Oktober ini, Tuhan tambah lagi satu usia sebagai anugerah, sebagai berkat, sebagai kekuatan Tuhan yang boleh mereka hadapi sampai hari ini. Bertahun-tahun mereka jalani hidup ini, dan terbukti kalau pagi ini dan kami semua ada semua. Kami mohon belas kasihan Tuhan bagi jemaat Tuhan yang di bulan Oktober ini berhadi ulang tahun, khususnya juga yang ada di depan kami. Tuhan berkati, sertai dengan kesehatan, kekuatan, perlindungan, pertolongan Tuhan. Sebagai bapak rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, anak-anak semua diberkati Tuhan. Usaha pekerjaan mereka diberkati. Engkau terus sertai dengan kesehatan, kekuatan, dan sukacita di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Biar terus ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan yang sudah menyertai mereka sepanjang tahun demi tahun mereka sudah lalui. Lama Engkau kehendaki mereka boleh hidup dan tinggal di dunia ini. Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan jaga dan pelihara pribadi, rumah tangga, keluarganya diberkati Tuhan. Lebih daripada itu Tuhan, kekuatan iman rohani mereka semakin bertumbuh, semakin kuat di dalam Tuhan, dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Jemaat Tuhan juga yang mungkin ada yang berulang tahun di bulan Oktober tapi pagi tidak hadir, Tuhan tolong di mana mereka berada juga Tuhan berkati mereka,
Kau beri kesehatan, panjang umur, dan berkat-berkat Tuhan jasmani dan rohani ada terus menyertai mereka. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Darah Yesus, ya. Kekuatan di balik darah Yesus. Kita baca dulu ayat pokok itu di Ibrani pasal 9 ayat 14. Ibrani pasal 9 ayat 14. Mungkin dengan hormat untuk pembacaan ayat pokok kita makin berdiri. Kita baca bersama-sama ya. Ibrani 9 ayat 14 dengan tema kekuatan di balik kuasa darah Yesus. Kekuatan di balik darah Yesus ya. Demikian firman Tuhan, kita baca bersama, hitungan ketiga, 2, 3. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Puji Tuhan. Merenungkan serta melakukan firman Allah ya dalam kehidupan kita. Di Ibrani pasal 14 ini kita tahu tentang Ibrani adalah suratannya, salah satu suratan dari Paulus kepada jemaat Ibrani, di mana sebelum daripada itu sempat diperdebatkan ya, orang-orang Ibrani, anak-anak Tuhan Ibrani itu sempat memperdebatkan masalah hukum Taurat, masalah peranan Musa pada zaman itu waktu Mesir mau dibebaskan, Israel mau dibebaskan dari perbudakan Mesir. Jadi ada salah satu teladan yang Tuhan izinkan untuk bangsa Mesir dan Firaun alami adalah kematian semua yang suluk. Mungkin ada domba yang suluk, ada kerbau atau lembu yang suluk, atau mati begitu ya. Nah itu memang sudah salah satu penghukuman dari 10 hukum dari 10 tulah ya yang Allah izinkan untuk bangsa Mesir alami demi membebaskan bangsa Israel, demi membebaskan anak-anak Tuhan yang selama itu kurang lebih 400 sampai 430 tahun ya mereka dijajah, dan Allah ingin membebaskan mereka dengan bermacam-macam cara. Dan salah satunya itu Tuhan utus malaikat pencabut nyawa, saudara. Jadi mereka diperintahkan untuk jalan keliling, dan setiap rumah ya yang ambang pintunya berlapiskan darah, berlaburkan darah korban ya, mungkin domba, lembu, atau yang ekonominya agak di bawah ya bubur merpati. Itu kalau ada tanda darah di ambang pintu, setiap mereka itu lewati. Tapi setiap nggak ada tanda darah di pintu rumah-rumah itu, di situ ada kematian semua yang suluk, termasuk anak-anak yang sulung, ya pokoknya yang sulung lah, sulung. Kalau yang pertama sulung, yang terakhir bungsu ya jadi seperti itu. Tapi orang Ibrani sedang memperdebatkan masalah itu tentang zaman perjanjian baru waktu Paulus sampaikan berita tentang Yesus, tentang darah Yesus, tentang pengorbanan Yesus. Paulus dan rekan-rekannya serta jemaat Ibrani mengakui, jadi ayat 14, betapa lebihnya. Berarti sebelum itu Paulus sudah menceritakan ada sesuatu. Pintu, ambang pintu, waktu Allah membebaskan Israel itu dari Mesir, ada tanda merah, ada tanda darah itu. Paulus tekankan bahwa lebih dari betapa lebihnya darah Kristus. Jadi dengan darah pengorbanan, lembu yang dikorbankan, domba yang dikorbankan, kambing yang dikorbankan, burung dara yang dikorbankan,
itu masih ada lagi kekuatan darah, ya, satu kekuatan darah Kristus. Itu pun waktu itu darah korban itu dilaburkan, itu sudah langkah awal untuk malaikat maut itu lewat Paskah, ya. Kalau diibaratkan rohani itu palang pintu ambang pintu itu seperti kayu salib dan sedang berlamur darah Yesus. Ya, dan setiap orang, setiap hati, pintu hati yang berlamur darah Kristus itu bebas. Hewan ya, maaf ya, baru darah lembu, mungkin darah domba itu sudah punya pengaruh luar biasa. Tapi di tengah-tengah perdebatan seperti itu, Paulus muncul dengan rekan-rekannya. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi ambang pintu yang ada di Mesir waktu itu, yang ada lamur darah itu berbicara tentang pintu hati. Secara rohani diibaratkan, digambarkan seperti pintu hati kita. Ya, kalau itu terbuka dan di sana ada berlaburkan darah, ada tanda darah Yesus penebusan, artinya tidak ada kematian. Tidak, malaikat maut tidak mampir di situ. Ya, bebas. Dan sudah hidup di tengah dunia ini, dalam dunia yang penuh dosa dan keputusasaan. Dunia itu semakin hari semakin gak enak, saudara. Ya, kelihatannya memang seperti wow, ya, pembangunan bertambah, indahnya sana, indahnya sini. Tapi di hadapan mata Allah sebenarnya dunia ini sedang ada di dalam keputusasaan. Seolah-olah manusia di dalamnya, banyak orang mencari jalan keselamatan dengan usaha sendiri lewat kebaikan, ya. Dia pikir dia berbuat baik, dia banyak berbuat amal, dia bisa selamat. Atau juga ada acara-acara ritual, ya, yang sudah dianggap di dunia ini paling kuat pada zaman Musa, tentang darah itu, darah domba, darah lembu, darah hewan yang dikorbankan. Itu pun mereka sudah merasa wah luar biasa. Cuma lihat aja malaikat maut itu, lihat ada berlaburkan darah, nggak ada kematian. Bayangkan, yang rumah-rumah Anda ada itu ada kematian di sana, kematian segala yang sulit. Tapi Paulus katakan betapa lebihnya darah Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagian-bagian kehidupan kita tentu yang saya katakan tadi ada masalah menebus dosa kita, baru kita bisa selamatkan. Kalau berbuat baik itu efek setelah kita diselamatkan. Perbuatan-perbuatan baik itu efek setelah kita diselamatkan. Ada buah-buah roh juga di sana menyertai perjalanan hidup kita. Dan itu melengkapi kita sampai kepada titik kesempurnaan. Ya, kalau kita lihat di Ibrani 9 ayat 22, maju lagi sedikit, 14 ke ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Pada zaman Taurat aja itu, setelah dalam perjanjian baru, Yesus pernah katakan, aku datang bukan untuk mentiadakan hukum Taurat. Tidak, bukan untuk merubah, tapi menyempurnakan hukum Taurat itu. Gara-gara 10 hukum itu diringkes cuma jadi 2 bahagian tentang kasih Allahmu dengan segala hati, kekuatan dan segalanya, dan kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dari antara ke-10 itu 10 hukum Taurat, kalau sudah baca di Keluaran pasal 20, itu 1, 2, 3, 4 untuk Allah, 5, 6, 7, 8, 9, 10 untuk manusia.
Ya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mencuri, jangan ini, jangan itu. Tapi Allah jangan menyebut Allahmu dengan sia-sia, jangan ini, beribadah kepada dan sebagainya. Itu Tuhan Yesus datang, dia bukan melenyapkan hukum Taurat, tapi dia menyempurnakan. Sebab melakukan 10 hukum Taurat ini rasanya manusia itu tidak mampu. Perlu ada pengorbanan Yesus, perlu ada laburan darah Yesus. Sebab istilah di Taurat itu zaman perjanjian lama ada mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau ada tangan yang berbuat salah, tangan kanan itu dipotong. Nah di zaman anugerah seperti itu. Ya tetap Tuhan tidak bersahabat dengan dosa. Tuhan benci dosa, tapi Tuhan cinta manusia. Tuhan cinta saya dan saudara. Siapapun dia pun. Di Yohanes 3:16 kita ingat, karena begitu besar Allah mengasihi dunia ini, sehingga dia berikan anaknya yang tunggal, supaya dan seisi dunia oke. Tapi masalah menerima nggak menerima tergantung hak asasi manusia juga. Dan saya sering katakan juga bahwa Allah sangat menghargai hak asasi manusia. Contoh Adam dan Hawa di Taman Eden. Allah sudah ciptakan ini semua, silakan, ini nikmati, ini semua silakan, kamu nikmati semua. Tapi yang satu ya, jangan. Yang satu ini Pak, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi terbukti sudah semua dari 99% yang Allah ciptakan diizinkan untuk dinikmati, 0,1% aja masih diembat sama manusia. Itu bukti keserakahan, ya. Dan akhirnya masuk jatuhan dosa. Tapi puji Tuhan, di balik kejatuhan manusia dalam dosa ada Yesus yang jadi korban, ada Allah yang turun untuk jadi korban, untuk menumpahkan darahnya. Jadi kunci keselamatan kita itu hanya di darah Yesus, yang tentu kita harus alami, ya. Dan sekarang kita akan lihat beberapa butir. Pertama, poin pertama, darah Yesus menebus kita dari dosa. Jadi dengan tema tadi, kekuatan di balik darah Yesus itu, kekuatan apa? Ya, pertama, kekuatan yang mampu menebus kita dari dosa. Efesus 1 ayat 7. Tolong bisa ditanyakan. Efesus pasal 1 ayat 7. Ya, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Itu satu bentuk kekuatan darah Yesus. Yang satu-satunya hanya bisa mengampuni, menebus dosa itu hanya darah Yesus. Sekalipun memang ada pemahaman, ya maaf, ada aliran di sekitar Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Jadi cuma ada di dalam darah Yesus, cuma ada di balik kekuatan darah Yesus. Sekarang saya katakan bahwa Yesus bukan hanya mati secara fisik di kayu salib, tetapi ia menumpahkan darahnya yang kudus sebagai harga tebusan bagi dosa manusia. Bukan sekedar dia mati tersalib baru kita imani, kita percaya salib, kekuatan salib, puji Tuhan. Tapi lebih daripada itu, Yesus tergantung di salib, dipaku, dan dari sana ada tetesan-tetesan darah. Dan itulah yang mampu menebus dan menyelamatkan kita dari dosa, dari cengkraman dosa itu. Jadi darah Yesus mampu menebus kita dari dosa. Gak ada yang lain, gak ada yang bisa, saudara, kecuali dengan darah Yesus, ya. Yang kedua, poin kedua, darah Yesus menyucikan dan memperbaharui hati kita. Ya. 1 Yohanes pasal 1 ayat 7. 1 Yohanes pasal 1 ayat 7. Darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa, ya.
Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Menjalin satu persekutuan, dan dengan iman kita percaya di balik kekuatan darah Yesus ada kemampuan untuk menyucikan kita, menebus dan menyucikan. Kalau cuma sekedar menebus itu pegadaian ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya, pasti ada yang ditebus. Kalau cuma sebatas tebus itu ya banyak hal yang kita bisa pandang dari segi beberapa hal. Tapi di poin kedua di Yohanes 1 Yohanes 7, darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ya, setelah dia menebus, dia juga menyucikan. Menyucikan itu sesuatu yang diproses, diubah untuk murni. Ya, istilahnya gak ada campuran apa-apa. Suci, putih, bersih. Dan itu hanya bisa dilakukan, hanya bisa ada dalam kekuatan darah Yesus. Di luar itu gak ada, saudara. Makanya kita perlu imani, ya. Dan butir ketiga kita lihat, dan kemenangan. Ya, itu kalau tadi berhubungan dengan keselamatan, sekarang perlindungan dan kemenangan kita di saat di dunia dalam pergumulan, dalam masalah, ya. Wahyu pasal 12 ayat 11. Wahyu 12 ayat 11. Mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, ya. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba, oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ini Yohanes Pembaptis di Pulau Patmos, ya. Akan dia ada peran kuasa kegelapan, ya, naga, ular berkepala 7 dan macam-macam, ya, kalau muncul di kitab Wahyu itu. Dan darah Yesus itu memberi perlindungan dan kemenangan. Dia yang menjaga, menyertai, melindungi kita sampai saat ini. Dan mungkin ada godaan, ada cobaan, ada ujian-ujian yang kita hadapi, tapi kita bisa kuat menjalaninya sebab ada peran darah Kristus yang memberi kita perlindungan dan kemenangan. Bukan sekedar kita dilindungi, dijaga, tenang aja, diam aja, ya, sudah. Tapi dia lindungi, dia jaga, dia pelihara, dan dia beri kemenangan. Artinya dia beri jalan keluar, dia beri solusi. Ya, puji Tuhan, ya, beberapa di dunia kerja masih bisa berjalan baik. Tapi ada juga yang sudah bantu doa lagi kesulitan, ya, pekerjaan, usaha, keuangan, ya, ada bermasalah-masalah, dan sudah itu memang proses. Karena memang Tuhan izinkan sebagai proses hidup kita untuk kita jalani. Tapi sekali lagi kita harus imani bahwa di balik kekuatan darah Yesus itu ada perlindungan dan kemenangan. Yang yakinlah pasti ada jalan keluar, pasti ada solusi. Mungkin ya Tuhan proses terbebas, namanya menangkan bebas, ya, merdeka gitu, ya. Tapi ada satu saat memang Tuhan izinkan juga. Makanya seringkali saya katakan memang tidak selamanya mendung itu kelabu. Sekali-sekali mungkin gelap, gulita, ya, kita hadapi hidup ini seperti di suasana yang gelap, ya, kelabu, gak ada keindahan di sana. Tapi puji Tuhan, sewaktu awan itu akan berlalu, ya, awan gelap itu akan berlalu, Tuhan ganti dengan sinar kemuliaan daripada Tuhan. Yang terakhir, kita dalam persekutuan. Dan saudara setir 1 Korintus 10 ayat 16, saya garis bawah sini bahwa bukanlah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur,
adalah persekutuan dengan darah Kristus. Kita mengucap syukur dan segala apa berkat-berkat Tuhan. Kita sudah lewati cawan penderitaan, kita lewati kesulitan demi kesulitan, baru kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, itu baik, tidak salah. Korintus 10:16 tadi, kalau kita mengucap syukur di balik persekutuan dengan darah Kristus. Persekutuan dengan darah Yesus mau jadi korban buat saya dan saudara. Yesus mau jadi, ya, tidak dosa dijadikan dosa, supaya kita yang berdosa ini disucikan, dibenarkan oleh pembenaran firman Allah, oleh darah Yesus, ya. Makanya sekali lagi dengan 4 poin ini kita akui darah Kristus itu punya kekuatan. Setiap bulan kita makan tubuh Kristus dan minum darah Yesus. Tapi sekali lagi bukan sekedar rutinitas, ya. Kita harus imani bahwa di balik biru Yesus itu ada kesembuhan, di balik darah Yesus itu ada pengampunan dosa, ada penyucian, ya, ada keselamatan. Jadi sekali lagi di saat kita menghadapi tubuh dan darah Yesus ini, itu bukan sekedar rutinitas acara gereja. Itu memang sudah jadi acara sebulan sekali. Sekalipun pernah saya katakan bahwa dulu, nggak tahu sekarang, ya, GPDI Makassar itu Jalan Merapi itu masih zaman Opa Da Costa. Itu tiap minggu perjamuan, sudah. Tiap minggu perjamuan. Nggak tahu anaknya sekarang, Om Da Costa sudah meninggal, Pak Ferry, supaya anaknya nggak tahu apa lanjut apa enggak ini. Tiap minggu perjamuan, waduh. Ya, mau bilang repot, jalani baik-baik supaya melalui pengorbanan Yesus, melalui tubuh dan darah Yesus yang kita imani ini, roti dan anggur yang kita imani sebagai tubuh dan darah Yesus, kita punya kekuatan, kuasa di balik darah Yesus. Dan kekuatan itu ada di 4 poin tadi. 2 berhubungan dengan Allah, 2 berhubungan dengan sesama. Dan itu kita butuh kekuatan Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua, Tuhan berkati firman Allah. Dan saya undang pemain musik, song leader singer, serta pelayan-pelayan perjamuan suci untuk maju ke depan. Terima kasih buat pengorbanan Yesus. Terima kasih buat salib. Haleluya. Oleh
Kekuatan darah Yesus, kekuatan yang memberikan kemenangan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kekuatan darah Yesus yang masih ada sebagaimana ada karena anugerah ajaib bagi kami. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Darahmu Yesus, darahnya Yesus, kuasa iblis dihancurkan olehnya, sungguh hebat darahnya. Amin. Semua sakit disembuhkan, sakit disembuhkan olehnya, sungguh hebat. Sekali lagi orang itu terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menerima dalam setiap kehidupan kami Tuhan, sehingga setiap hari kami boleh bertumbuh lagi di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau saat ini kami akan menerima perjamuan asa Tuhan, mengalir dalam setiap tubuh kami Tuhan,
Sehingga apa yang kami terima pada saat ini Tuhan, melalui perjamuan asa yang sakit bisa disembuhkan Tuhan, melalui perjamuan asa yang susah bisa disembuhkan Tuhan, melalui perjamuan asa yang lemah bisa dikuatkan Tuhan. Sehingga kami bersama-sama Tuhan boleh menerima kemenangan yang luar biasa melalui perjamuan asa pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan jalannya kepada kami selanjutnya Tuhan. Ya dalam kasih kemurahan Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Dengan iman ya, kita imani bahwa di tangan kanan dan tangan kiri kita ada tubuh dan darah Yesus. Ini memang roti dan anggur ya, tetapi kita imani, kita terima dengan tubuh dan darah Yesus, dan itu ada kuasa saudara. Kuasa memberi kita perlindungan, memberi kemenangan, memberi kesembuhan dan setiap dosa-dosa kita. Puji Tuhan. Angkat dengan tangan kanan saudara tubuh Kristus tinggi-tinggi, dan sebelum kita makan tubuh Kristus dengan firman Tuhan. Pagi ini kami lagi bersyukur Tuhan, oleh kemurahan Tuhan Kau sudah berkati kami melalui firman-Mu, dan saat kami lengkapi lagi dengan kekuatan kuasa bilur-bilur Yesus dan darah Yesus dalam perjamuan asa pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, pengorbanan-Mu sungguh luar biasa bagi kami. Salib itu adalah kekuatan bagi kami Tuhan. Oh terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat Yesus rela mau mati bagi kami. Darah-Mu tercurah, bilur-bilur-Mu tercabik-cabik Tuhan, demi untuk kami. Dan memecah-mecahkan roti sambil membagi-bagikannya kepada murid-muridnya. Setelah berkata kepada murid-muridnya, terimalah, sebab ini adalah minuman yang sesungguhnya. Dan saat kita minum darah Yesus, kita makan tubuh Kristus, saat itu segala penyakit kita disembuhkan. Jasmani, rohani, luka-luka batin sekalipun, oleh kuasa bilur Yesus, kata firman Allah, kamu sudah sembuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita makan tubuh Kristus dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami alami.
segala penyakit disembuhkan. Nah, setiap pergumulan permasalahan diberi jalan keluar, diberi solusi. Oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Terima kasih. Kita angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Kemenangan dari hari ke hari. Dengan iman kita dengan firman Allah sebelum kita minum dari Yesus. Sesudah makan terus mengambil cawan, lalu mengucap syukur atasnya dan membagi-bagikan cawan itu kepada murid-muridnya. Terimalah dan minumlah, sebab ini adalah minuman yang sesungguhnya. Dan saat kita minum darah Yesus, kita imani bahwa penebusan dosa, pengampunan dosa Tuhan kerjakan di balik kekuatan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat salibmu. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat curahan darahmu Tuhan. Terima kasih. Kita minum dari dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Baru cawan, angkat kedua tangan, katakan kekuatan baru, kami jadi orang pemenang, lebih daripada pemenang. Haleluya, haleluya. Ku menang Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, jalan hidup. Haleluya, jalan hidup. Haleluya, jalan hidup. Roh Kudus turun. Yesus yang mengucap syukur kepadamu untuk pagi hari ini. Oleh sebab itu kami akan memberikan yang terbaik dari apapun yang terbaik yang memberikan kepada kami selama 1 minggu, bahkan selama berbulan-bulan Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Kau memberkati setiap tangan yang memberi Tuhan, dan Kau memberkati setiap lumbung-lumbung kami Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Berbagai masalah,
Bimbang kerja selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Sehingga kesakitan Dia menimpa aku. Dan menjawab doaku. Terima kasih Bapak. Haleluya, haleluya, haleluya. Berada sudah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Dan bersyukur dari awal sampai akhir Tuhan sudah tolong. Pujian penyembahan kami, kesaksian, maka juga melalui firman Allah serta perjamuan asa yang kudus. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan berkati semua yang sudah melayani, baik songwriter, singer, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Jangan perlu daerahku. Kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. sound system, penerima tamu, maka juga guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani anak-anak sekolah minggu, petugas kolektan, dan semua apa yang sudah dikerjakan pagi ini Tuhan, Engkau berkati Tuhan, Engkau pakai semua lebih hari lebih harap, lebih setia, lebih sungguh-sungguh, lebih cinta Tuhan, lebih cinta pekerja Tuhan, dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Berkati semua jemaat Tuhan yang sudah hadir, baik bapak ibu rumah tangga, pemuda-pemudi remaja, anak-anak sekolah minggu, semua doakan Kau berkati Tuhan. Usaha pekerja mata pencarian anak-anakmu Tuhan, yang saat ini seringkali ada banyak juga menghadapi masalah. Oh Tuhan, tolong Engkau beri jalan keluar, beri solusi yang terbaik Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah juga Tuhan berkati, Engkau terus beri kesehatan, kekuatan, hikmat, pengetahuan dari sorga untuk mereka boleh berhasil dan Tuhan dipermuliakan. Dan juga buat peran-peran Tuhan dengan tugas sudah sepanjang minggu berjalan ini, baik di GPD Nafiriala maupun di GPD Sakakala. Dan Kau juga berkati, Kau buka jalan semua apa jadi kerinduan mereka, kebutuhan, keperluan mereka, tugas tanggung jawab mereka, terlebih panitia yang sedang bekerja untuk persiapan acara kami yang akan datang, baik Natal, Tahun Baru, Pasca, retret, semua kami sayang dalam Tuhan, biar semua terselesaikan dengan baik, nama Tuhan diagungkan. Segala apa yang kebutuhan, keperluan khususnya di bidang dana, Tuhan ya kan. Terima kasih Bapak, terima Tuhan dalam keadaan sakit, yang terus berdoa buat Pak Nasan Tuhan, buat Tante Eti, Pak Toko, Pak Teguh, mereka membutuhkan kekuatan Tuhan, mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Nyatakan kuasa Tuhan. Saya juga buat Pak Rudi, yang kami bersyukur Engkau beberapa waktu lalu Tuhan izinkan ada di rumah sakit, tapi misalnya ada bersama kami. Engkau terus jamah Tuhan, sembuhkan secara sempurna supaya dengan tubuh yang sehat kuat Pak Rudi tetap beraktivitas dalam rumah tangga, keluarga, terlebih dalam pelayanannya. Terima kasih Bapak. Saya bukan hamba-Mu secara pribadi, kami tetap berserah dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan kerja kami supaya di dalamnya nama Tuhan diagungkan. Terima kasih Bapak. Berdoa buat kebutuhan keperluan jemaat, jasmani rohani Kau berkati, maka segala apa menjadi kerinduan mereka, cita-cita mereka, Tuhan yang buka jalan. Segala bentuk pengorbanan persembahan jemaat Tuhan, baik memberi korban persembahan pertama, kedua, bahkan kedua, ketiga, serta yang mengalirkan milik Tuhan, doa kami Kau sumber berkat, sumber pertolongan. Kau berkati, kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman Tuhan. Kami berdoa buat saudara Yernia Tuhan yang sudah 2 minggu ada bersama kami. Tuhan berkati dia selama di Surabaya dan dia kerja di BCA Pusat Darmo. Tuhan tolong, beri kekuatan kesehatan, Tuhan tuntun jalan hidupnya. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu, bangsa negara, keadaan situasi kondisi yang ada, pemerintahan kami yang hari ini sedang mengalami gejolak demi gejolak. Tuhan tolong
Engkau beri jalan keluar, beri solusi supaya bangsa kami melalui kesejahteraan, bahkan kesehatan, keamanan di mana-mana tempat. Tuhan diagungkan, gereja-gereja bekerja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, umat-umat-Mu di mana berada, mereka ada di kota, di desa, sampai tempat terpencil, semua disertai oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Saat menjemput akan pulang, kembalikan kami ke tempat masing-masing. Sebentar setelah menolong kami boleh tiba di sini dengan selamat. Demikian juga perlindungan yang sama untuk kami boleh pulang di tempat masing-masing yang sukacita. Berkat-berkat Tuhan. Nama Tuhan diperlukan sebentar. Di mana Tuhan akan menikmati berkat di minggu berkat ini. Bumasak dan gembala yang sudah menyediakannya. Engkau juga berkati, kuduskan dengan firman-Mu supaya didatangkan kekuatan kesehatan bagi kami. Terima kasih Bapa. Ampuni salah dosa kurang keman kami, ampuni orang bersalah pada kami. Mari yang juga ke-1 kita akhiri ibadah kita. Angkat kedua tanganmu dengan iman. Arahkan di hadapan hadirat Allah dan kita pulang dengan bawa berkat, kasih karunia anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih, pertolongan, perlindungan, keselamatan, bahkan kesehatan dari kekuatan kuasa biru sekalian mulai pagi ini sampai Yesus Tuhan kembali Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan berkemenangan dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih.